Selamat malam. Edisi ngopi di rumah. Iseng-iseng versi 10. Ya. Tetap jangan lupa ngopi. Ditemani once kesayangan. Oke, di versi iseng-iseng versi 10 ya. Kita coba kemarin ada yang tanya dari generasi muda lah, sama-sama belajar terkait dua warangka Solo, dua warangka keris Surakarta gitu. Jadi ada istilah Gayaman Surakarta, dan ada istilah Ladrang Surakarta gitu. Ini yang disebut Gayaman Surakarta gitu ya. Dan ini yang disebut Ladrangnya Surakarta. Ini sama-sama dua keris dengan sandangan, bahasanya sandangan dari Solo ke Surakarta. Ladrang yang seperti ini, dan ini Gayaman gitu ya. Ladrang dan Gayaman, ini bedanya ada pada bentuk godongannya ya. Ini kalau Ladrang itu ya seperti inilah, godongannya lebih ada jelantir atau apa itu bahasa. Dan ini depannya seperti ini. Kalau yang Gayaman seperti ini, jadinya semuanya pokok, pelokannya pokok seperti ini. Geternya satu ini Sombo Keplayu, yang satu ini juga Kadut Koco Sinebo atau apa ya, itulah istilahnya. Yang ini agak sedikit pendek memang ya, disesuaikan dengan bilahnya, disesuaikan dengan warangkanya juga. Memang kalau dilihat dari ukurannya ini lebih panjang yang Gayaman, jadi dedernya juga didesain lebih besar gitu. Kalau masalah penggunaan atau pemakaian itu juga saya juga masih mempelajari itu. Artinya banyak berpendapat gitu. Kalau ada yang berpendapat Gayaman dipakai untuk keseharian lah, suasana santai, dalam artian ya kalau bahasanya bukan acara resmi atau bukan apa seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Sementara yang Ladrang itu dipakai pada forum-forum acara resmi. Dan ada juga yang berpendapat kalau disesuaikan dengan pakaian, yang Ladrang itu pas waktu memakai beskap, artinya yang baju seperti jas beskap Surakarta gitu lah.
itu ada yang berpendapat cocoknya juga pakai keris wadrang. Sementara yang kalau pakai surjan atau yang entah itu batik atau yang lurik itu cocoknya pakai yang gayaman. Itu ada yang berpendapat seperti itu lagi. Dan ada juga lagi yang berpendapat bahwa intinya selama itu pakaiannya, busananya Surakarta, ya baiknya pakainya juga keris dengan warangka Surakarta. Ada yang seperti itu juga banyak gitu. Yang berpendapat ya sesederhana itulah, yang penting pakaiannya Surakarta, makanya kerisnya juga Surakarta, yang Jogja juga Jogja, kayak itu. Ada yang berpendapat seperti itu juga banyak. Dan ada lagi yang ekstrim, saya juga belum begitu paham, itu yang berpendapat bahwa ketika acara pisuanan resmi itu yang melalui undangan, bahasanya diundang, itu pakainya gayaman. Kalau sowan pisuanan kehendak sendiri, menghadap raja atau menghadap orang sendiri, pakainya yang wadrang. Itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Jadi lebih ke banyak versi pendapatnya. Saya sendiri untuk hukum tahu pastinya juga kurang, masih belum. Tapi memang kebetulan pernah jagong dengan beberapa, yaitu tadi ada yang berpendapat masing-masing punya sudut pandangnya masing-masing gitu. Ya kalau sederhananya seperti saya, yaitu tadilah hanya penyesuaian ketika pakaiannya Solo, ya ada baiknya kerisnya juga keris Solo, itu keris Surakarta. Kalau pakaiannya Jogja ya Surakarta, Jogja juga gitu maksudnya. Kayak seperti ini belangkonnya Surakarta. Kalau pakaiannya kaos seperti ini berarti cocoknya yang pakai yang gayaman gitu. Mungkin dari para senior ada yang lebih paham, nanti bisa membantu saya lah, memberikan pemahaman kepada pemirsa yang lain lewat komentar bisa. Jadi sekali lagi, karena dangkalnya pengetahuan saya hanya sebatas itu, apapun nanti komentarnya, beda sudut pandang, selama itu tujuannya untuk membangun, saya sungguh sangat berterima kasih. Artinya sekedar berbagi ilmu. Kalau ada yang berkenan, para tokoh-tokoh senior, untuk lebih memberikan wawasan lah agar kita yang muda-muda, yang awam dengan budaya, bisa sedikit dapat pencerahan dan berbagi ilmu gitu ya. Terus ya ini kebetulan timoho, kainnya warangkanya juga timoho berpelet lah, dan berpendok kemalu merah, bahasanya kemalu abang, abrit ya, abang. Konon dulu ya gitu ya, ini hanya diperbolehkan untuk apa ya, minimal keluarga atau raja atau keluarga raja lah di lingkungan kerajaan pada masa-masa dulu. Tapi sekarang juga kayaknya yang pengen pakai merah juga merah gitu, cuman nggak tahu juga. Cuman kalau saya misalnya acara kirap atau seperti itu, saya juga belum berani kalau memakai yang kemalu merah. Ini tujuannya hanya sekedar punya gitu aja lah. Artinya ada pendok blewah dengan kemalu merah, ya saya juga punya ini gitu, maksud saya seperti itu.
ukiran ya, ukiran kinatah ya, kinatah atau apa bahasanya, ada hiasan ukirannya. Ini kayaknya lung kamarogan gitu ya kalau yang ini. Jadi ya, kalau maksudnya apa ya, filosofinya seperti apa, saya juga masih belum paham. Jadi sekedar punya untuk disimpan, diuri-uri, dilestarikan, dalam artian melestarikan budaya gitu. Ini yang ladrang tadi, ladrang Surakarta ya, sekedar berbagi, artinya bisa membedakan lah antara yang gayaman dan yang ladrang gitu ya. Jadi ada gayaman itu juga ada gayaman Surakarta seperti ini, juga ada gayaman Yogyakarta. Sementara yang seperti ini itu kalau Surakarta namanya ladrang Surakarta. Kalau yang Yogyakarta itu branggah bahasanya, branggah Yogyakarta. Ya sama, mirip seperti ini, cuman beda dikit. Yang gayamannya juga mirip, cuman ya tetap beda lah, ada bedanya. Sama-sama ada dua jenis warangkanya, ada gayaman, ada ladrang. Itu di Jogja juga ada gayaman dan ada ladrang. Dan ada lagi istilah warangka sandang walikat, itu juga ada. Dan warangka wulan tumanggal itu juga ada. Kalau itu khasnya Jogja atau Surakartanya saya belum begitu paham. Dan lebih banyak lagi itu yang saya juga belum paham banget, itu warangka daerah Madura. Itu juga jenisnya cukup banyak dan kebanyakan ukiran detail itu kebanyakan. Kemudian ada warangka capu, ladrang capu itu ada yang menganggap itu warangka Jawa Timuran. Ada, tapi ada juga yang beranggapan itu juga termasuk Surakarta tapi Kasepuhan, itu juga ada. Jadi dipahami sebagai pengetahuan gitu aja. Artinya tidak perlu diperdebatkan kebenaran dan kesalahannya, itu kalau menurut saya. Sekedar tahu aja, oh ini jenis-jenisnya. Jadi kalau beda pendapat dengan yang lain juga anggap saja sebagai tambahan pengetahuan. Itu aja, dari sudut pandang si A si B itu ya wajar saja. Itu ya. Artinya semakin banyak teman, semakin banyak ngumpul jagung kok ada yang berpendapat lain, ya kalau saya tidak apa ya, bahasanya tidak langsung frontal berdebat dan menganggap itu salah atau benar, tidak, tapi saya lebih mengambil, oh ya ada yang punya sudut pandang seperti itu dan ada juga yang punya sudut pandang seperti ini. Jadi sebagai banyak keragaman, banyak pendapat gitu aja. Soalnya kebenarannya saya juga kurang paham. Ya, sementara itu syukur alhamdulillah kalau ada para senior-senior perkerisan, senior-senior pecinta budaya yang berkenan membenarkan atau membagi ilmunya dalam kolom komentar ya. Jadi sementara itu terima kasih. Salam budaya Jawa, salam budaya Indonesia, dan salam budaya Nusantara. Terima kasih.